Kembali lagi bersama saya di obrolan sore dengan Kak Dito di Himasos Podcast. Hari ini Kak Dito selaku mahasiswa yang ada di Unpad juga, kita sama-sama mengkaji nih, sama-sama diskusi tentunya. Apa kabar Kak Dito? Baik. Tadi naik apa kemarin? Naik motor. Baik, kalau jalan jauh sekali soalnya. Santai saja. Jadi kita obrolannya bentuknya santai seperti yang kita bilang di chat pribadi kita kan. Untuk itu kemarin itu waktu aksi kemarin ikut kan? Kak Dito. Yang mana nih? Yang Banyak sekali aksi soalnya. Omnibus Law. Omnibus Law ikut sampai yang kedua. Habis itu harus pulang kampung. Kok pas di situ pulang kampung? Yang kedua masih sempat ikut, selang beberapa waktu harus pulang. Ada kegiatan mendadak. Iya. Mendadak apa ini kan anu toh, siapa tahu sudah ada istri belum ya? Belum. Jadi kemarin kalau soal ini Kak, kita respon soal selain Omnibus Law, tentunya ada internal kampus yang mencoba jadikan sebuah bahan kajian kita, yaitu soal masalah UKT dan KKN tentunya. Kira-kira menurut kalau kita mengatakan bahwasanya ini memang wajib, sebagian mahasiswa ini wajib, perlu kita harus membayar UKT dan lain sebagainya, apalagi tengah pandemi seperti ini. Karena bicara tentang sistem itu sudah teratur. Kira-kira menurut Kak Dito terkait UKT di Unpad sendiri bagaimana, atau KKN lah seperti apa? Menurutku tidak bisa persoalan UKT, KKN dan lain sebagainya itu tidak bisa dilihat secara simplistis hanya dengan melihat di lingkungan kampus kita. Menurutku ini yang tidak henti-hentinya saya coba ingatkan ke kawan-kawan, entah adik-adik tingkatku di jurusan atau kawan-kawan yang sering diskusi sama-sama di lingkaran diskusi yang sama. Saya bilang bahwa hal-hal yang terjadi di kampus hari ini itu diaminkan oleh negara, di mana sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu bermasalah. Nah ini menurutku harus dilihat sejauh itu. Bahkan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, ada tendensi ekonomi politik global yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Nah itu harus dilihat lebih komprehensif. Termasuk soal UKT. UKT ini bukan pembahasan baru sejak 2009 munculnya rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan nomor 9 tahun 2009 itu yang kemudian ditolak, direspon oleh mahasiswa dengan penolakan. Itu wacana UKT ini sudah mulai menggelinding ke publik. Nah itu perlu disoroti juga. Tapi terlepas dari itu, kembali ke awal tadi, intinya saya mau bilang pendidikan di Indonesia itu bermasalah dan kita harus mengkaji itu juga lebih jauh, sistem pendidikan di Indonesia. Misalnya secara sederhana, pertanyaan-pertanyaan mendasar, kenapa sistem pendidikan di Indonesia itu mengaminkan kelas, kenapa bahasa berada di kelas terendah, kemudian IPS dan IPA selalu dianak emaskan, karena mungkin ya IPA ramah dengan industri, orang-orang di IPA akan menjadi pekerja-pekerja yang siap dengan dunia bisnis. Nah itu bermasalah. Nanti cakupannya akan ke soal komersialisasi pendidikan itu. Jadi penting juga untuk disoroti soal terkait sistem pendidikan di Indonesia sejak pendidikan yang paling bawah pun, bukan hanya di tataran pendidikan tinggi. Nah itu akan berpengaruh bagaimana pola pikir kita terhadap sistem pendidikan di pendidikan tinggi saat ini. Itu berpengaruh sekali. Misalnya ada mahasiswa yang menginginkan bilang ya pendidikan itu mau tidak mau harus bayar. Atau kita bisa melihat banyak contoh pendidikan di beberapa negara, misalnya New Zealand, Kuba, yang menggratiskan pendidikan, dan itu bisa. Akan muncul lagi pertanyaan, kan Indonesia banyak masyarakatnya. Iya, banyak masyarakatnya, secara otomatis banyak juga pajak yang masuk. Nah itu juga harus ditimbang. Nah pokoknya itu sistem pendidikan di Indonesia yang menurutku bermasalah. Ternyata ya ada kaitannya juga di luar dari sistem pendidikan di Indonesia, ternyata punya kaitannya dengan global berarti. Ekonomi politik global. Kalau kita mau lihat komersialisasi pendidikan di Indonesia ini
pembahasan yang mengawang-awang menurutku, tapi ini penting dibahas juga. Sejak keluarnya paket kebijakan IMF dengan World Bank itu terkait pentingnya untuk memajukan pendidikan di negara-negara berkembang. Tapi kalau kita mau telisik paket kebijakan ini ya kebijakan yang mengaminkan pendidikan sebagai komoditas, nah, itu bermasalah. Pendidikan seakan-akan bisa diprivatisasi, bisa dijadikan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Jadi semakin murah ya semakin rendah pendidikan yang didapat, semakin mahal semakin bagus pendidikan yang didapat. Komersialisasi berarti ya, komersialisasi. Itu kalau kita mau bahas sampai sejauh, tapi ya kita bahas di tataran negara Indonesia lah. Menurutku sistem pendidikan di Indonesia itu bermasalah. Pokoknya sejak peralihan dan dulu sih bermasalah, tapi sejak paling diaminkan bermasalah itu sejak peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru itu banyak yang diaminkan soal pendidikan Indonesia yang bermasalah. Nah, apakah di Unpad sendiri menurut Kak Dito itu termasuk yang biaya UKT-nya paling rendah di seluruh Indonesia? Karena rumor-rumor yang beredar itu bagi sebagian besar mahasiswa, entah saya tidak tahu mereka dapatnya dari mana, tapi mengatakan bahwasanya kita ini adalah mahasiswa yang kampusnya memiliki biaya UKT terendah. Gimana sih? Oke, jadi logika yang kita mau pakai logika yang dibentuk birokrasi kampus karena kita punya biaya kampus terendah, kita tidak boleh menuntut, kita boleh aminkan saja itu. Kalau kita mau pakai logika yang berpikir yang seperti itu ya jelas bermasalah. Sebelum ke situ lagi, menurutku ya tadi kembali ke wacana UKT ini muncul dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Ini pembahasan yang sudah lama sekali, saya juga sudah mulai lupa. Silakan dikoreksi kalau aturan-aturan hukum yang saya sebut salah. Saya baru mulai baca-baca kembali pas Bung mengundang. Tidak jadi soal. Itu ditolak. Undang-Undang Nomor 9 ini ditolak, kemudian 2010 berhasil ditolak. 2010 dimulai lagi pembahasan tentang Undang-Undang Dikti, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Yang kemudian turunan-turunannya itu akhirnya menghasilkan UKT, menghasilkan banyak sekali program-program di dunia pendidikan. Nah, ini bermasalah karena dari Undang-Undang BHP ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tidak banyak perubahan. Banyak pakar yang mengkaji soal undang-undang itu menyebut kalau ini hanya ganti baju dari undang-undang BHP. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 itu hanya tidak banyak yang berubah, hanya ganti baju saja, hanya ganti nama dan beberapa aturan tambahan. Itu bermasalah. Akhirnya muncul UKT. Sampai di situ, kayak saya kalau mau ingat aksi-aksi yang digelar beberapa tahun belakangan tiap 2 Mei Hardiknas. Tiap kali digelar Hardiknas itu tuntutannya mahasiswa bukan meringankan UKT tapi tolak UKT. Nah, itu perlu diingat juga, perlu menjadi penyegaran ingatan kita bahwa aksi-aksi yang kita gelar beberapa tahun belakangan tidak pernah bicara soal peringanan UKT tapi tolak UKT. Karena UKT ini mengaminkan subsidi silang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Subsidi silang ini menurut analisisnya kawan-kawan mahasiswa selama ini merupakan bentuk lepas tangannya pemerintah terhadap tanggungan biaya pendidikan, karena rakyat disuruh saling menopang, yang kaya menopang yang miskin dan yang miskin bergantung sama yang kaya. Sementara pemerintah pelan-pelan memangkas subsidi di dunia pendidikan. Itu bermasalah. Ini lagi yang paling pada saat ini yang paling marak-marak itu adalah soal KKN berbayar. Nah, kalau dilihat dari penjelasan terkait UKT, bukannya sudah membahas semua anggaran itu adalah yang masing-masing dari kampus semua. Begitu kira-kira ya. Kalau dalam tapi kok di Unpad sendiri menurut kalian itu apakah hal ini menjadi hal yang wajar saja atau bagaimana soal 603? Menurutku kembali lagi masih soal yang sama. Skema pendidikan kita bermasalah, akhirnya turun ke otonomi kampus untuk menentukan biaya-biaya tadi itu. Ini peraturan baru kan, saya tidak terlalu banyak kaji soal tidak ditanggungnya kembali biaya KKN tidak ditanggung negara lagi. Biaya KKN sudah dibebankan kepada kampus dan dibebankan kepada mahasiswa.
Menurutku terlepas dari itu benar atau salah, mahasiswa harus tanggung biaya KKN tadi, ya minimal kita harus minta transparansi, dan itu diatur, itu soal transparansi ini diatur. Ini menurutku bagaimana mungkin kampus yang mengajarkan kita pendidikan karakter dan anti korupsi yang di MKDU kan itu mata kuliah dasar umum pendidikan karakter dan anti korupsi, tapi malah menutup ruang transparansi terhadap mahasiswanya sendiri, itu bermasalah sekali. Padahal yang kita tahu soal transparansi dan informasi publik ini sudah dijamin undang-undang yang paling dasar di pasal 28F, dan dipertegas lagi di undang-undang nomor, saya lupa tapi tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu dijelaskan bahwa laporan keuangan itu salah satu bentuk informasi publik yang bisa diakses kalau dia pakai dana publik. Nah, 630.000 ini dana publik. Kita bayangkan saja kalau tiap satu kali angkatan KKN itu kira-kira berapa? 300 orang atau 500? Di atas rata-rata lah 500. Ya. Kalau 500 orang dikalikan dengan 600.000 tadi, ada sekitar berapa? 300 juta dana yang dikelola universitas tanpa transparansi kepada mahasiswanya yang membayar. Sementara di tahun-tahun sebelumnya kita lihat orang yang tidak KKN berbayar dikasih fasilitas, dikasih baju, dikasih topi dan lain sebagainya. Saya dengar kabarnya, karena saya belum KKN juga, saya dengar kabarnya di 630.000 yang sekarang itu kita tidak dapat apa-apa. Itu penting sekali untuk di mahasiswa harus berani bersuara kalau kampus harus menyediakan informasi publik, harus terbuka informasinya, harus transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu wajib, tidak bisa ditawar. Memang. Saya mau tambahkan satu soal KKN tadi, mungkin soal kampus mengajarkan kita tentang pendidikan karakter dan anti korupsi, tapi secara tidak langsung kampus juga tidak mau menyediakan transparansi kepada mahasiswanya. Kenapa transparansi dan akuntabilitas ini penting? Karena dengan adanya transparansi akan muncul kontrol publik terhadap kebijakan-kebijakan kampus, terhadap apa-apa yang dilakukan di kampus. Nah, kalau tidak ada transparansi, tidak ada kontrol publik, kampus bisa melakukan apa saja, dan ini terjadi di banyak kampus. Ini terjadi di beberapa kasus di kampus-kampus lain yang ya ada indikasi tindak pidana korupsi di dalamnya. Itu bermasalah kalau kontrol publik. Karena kabar-kabar yang saya dengar ketika ada mahasiswa yang bertanya uang 630.000 ini diapakan, mereka dijawab, maaf, kita tidak bisa buka ini ke publik. Itu bermasalah, karena kampus wajib, sesuai amanat undang-undang, kampus wajib untuk membuka informasi tadi. Laporan keuangan itu wajib dibuka berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ada dua yang tidak bisa dibuka. Di undang-undang tersebut ada dua informasi yang tidak bisa dibuka. Yang pertama, pejabat publik bisa menjelaskan konsekuensi yang akan ditimbulkan jika informasi dibuka. Jadi kalau dia sudah jelaskan kalau informasi soal dana KKN ini dibuka akan menyebabkan ini dan itu logis, ya itu bisa diterima. Yang kedua asas manfaatnya. Ketika ditimbang untuk dibuka itu lebih banyak tidak manfaatnya daripada dia disimpan menjadi rahasia kampus saja. Itu memang bisa tidak diberikan ke publik. Hanya dua itu, dan menurutku laporan keuangan ini tidak termasuk dua hal yang harus disembunyikan oleh kampus. Karena ya kita yang membayar, kita harus tahu dikemanakan dananya. Itu. Jangan kita tidak tahu. Jangan itu timbul sendirinya secara subjektif. Jangan ini ya, yang dihindari seharusnya. Jadi kurang lebih kalau soal KKN dan UKT seperti itu. KKN dan UKT ya seperti itu pembahasan. Mungkin pandangan dari Kadito sendiri, dan ada dua. Terus saya cuma mau diskusi lagi sama Kadito soal menarik soalnya. Waktu di WA-nya Kadito itu kan ada salah satu buku ya, judul buku apa?
buku apa? Negatif. Nah, itu tulisan negatif itu. Buku negatif itu saya punya cita-cita buka satu toko buku di Sulawesi Tengah yang menyediakan bacaan alternatif. Itu semacam bisnis kecil-kecilan lah, bisnis milik proletar. bisnis kita lihat bacaan yang beredar di Sulawesi Tengah itu, kecuali mahasiswa-mahasiswa yang sudah ketemu bacaan-bacaan kritis ya. Bacaan yang beredar di Sulawesi Tengah itu bacaan-bacaan mainstream, bacaan-bacaan yang semua orang baca buku-buku soal itu. Misalnya kita ke Gramedia, buku-buku yang di Gramedia itu beredar di para pembaca buku itu, hanya sebatas itu. Padahal kalau kita ke Jawa sana, ini untuk lingkup Sulawesi Tengah ya, kalau kita lihat ke Jawa sana ada banyak sekali penerbit-penerbit kecil yang menerbitkan buku-buku bagus tapi tidak dimasukkan ke Gramedia. Nah, saya punya cita-cita bikin satu toko buku yang di dalamnya berisi penerbit-penerbit kecil tadi yang punya buku-buku bagus yang harus dibaca, dan itu bisa diakses oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Karena biaya ongkos kirim dari Jawa ke Sulawesi Tengah itu, bahkan kalau kita pesan harga buku 145.000, biaya ongkos kirimnya bisa sampai 50 sampai 70.000. Lebih mahal dari bukunya. Nah, kalau ada satu toko buku di Sulawesi Tengah yang bisa jadi promosi kayaknya. Tidak ada soal kan saya itu maksudnya itu buku negatif itu usaha kecil-kecilan untuk pendanaan mandiri pula. Luar biasa. Luar biasa memang. Saya kira buku negatif itu ternyata cita-cita yang tadi itu sendiri juga. Toko buku sudah mulai jalan sekarang. Sudah Ada beberapa stok buku di kosan yang bisa, siapa tahu teman-teman lagi cari buku bisa. Saya ingat sekali Kadito waktu itu di bundaran kampus pertama kali mungkin saya waktu itu masih maba. Kadito belum kenal saya waktu itu. So kenal. Sudah kenal? Yes. Saya kenalnya dulu Bung, sering sekali pinjam bukunya Tan Malaka di lapak bacanya kita. Astaga, iya. Makanya dicotin yang ini kayaknya. Iya, masih maba, saya masih botak, belum gondrong begini kan. Kapan-kapan kalau bisa dikasih pinjam kan, sampai tahu tuh. Boleh itu kan? Boleh. Oke. Iya, kayaknya penting juga ada lagi lapak baca diinisiasi oleh kawan-kawan yang masih aktif sekarang. Situasinya kan COVID kemarin, jadi kita kayaknya sudah dinabobokan dengan hal itu, sampai perannya kita sebagai mahasiswa mati. UKT dan KKN saja nanti bakal mati juga. Dengan cara ini podcast, siapa tahu ini adalah gerakan yang coba diinovasikan ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih Kadito. Mungkin ada closing statement sekali lagi. Closing statement saya mau bilang, pendidikan di Indonesia itu bermasalah. Itu menyebabkan kampus-kampus hari ini bukan hanya di Untat, hampir di seluruh Indonesia menjadi satu ladang yang dipakai oleh entah pejabat-pejabat di kampus untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan begitu juga negara yang ikut mengaminkan sistem itu, skema itu. Terima kasih. Asik memang kan itu. Nanti kapan-kapan kalau misalkan ada isu-isu yang lain lagi, kita mungkin asik bersama-sama lagi ya. Oke, untuk itu sekian dari kita Himasos Podcast. Terima kasih, selamat sore dan salam Gemensaf.